Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvang Grita Juliana dengan NIM 43219110044. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan. Pembuatan video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia. Pengertian otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah. Pada pasal 2 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa tujuan otonomi daerah yaitu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan dapat meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. 1. Meningkatkan pelayanan umum. Melalui otonomi daerah, diharapkan pelayanan umum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa memperoleh manfaat dan kemudahan dalam melakukan berbagai keperluan di berbagai bidang. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan poin sebelumnya. Dengan pelayanan umum yang baik dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat juga bisa meningkat. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat, maka akan menunjukkan kinerja daerah otonom berjalan dengan baik dalam menggunakan setiap hak dan wewenangnya secara tepat dan bijak. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Dalam hal ini, melalui otonomi daerah, pemerintah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan bentuk keanekaragaman dan ciri khas dari daerahnya masing-masing. Prinsip otonomi daerah. Yang pertama, prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemerintah daerah berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang ketiga, prinsip penyebaran. Asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Yang keempat, prinsip keserasian. Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Yang kelima, prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Utamanya adalah aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, otonomi dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Landasan hukum otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Acuan hukum otonomi daerah terdapat pada pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 ayat 1 dan 2, yang menyebutkan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua adalah undang-undang.
Terdapat dua undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Yang ketiga adalah ketetapan MPR RI, yaitu TAP MPR RI nomor 15 tahun 1998, menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepsi pelaksanaan otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian urusan pemerintahan daerah dan pusat, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Otonomi daerah sekaligus merupakan instrumen yang memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah, serta meningkatkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan, dan diharapkan dapat lebih memeratakan pembangunan berdasarkan potensi masing-masing daerah. Otonomi daerah juga menjadi solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, di mana masyarakat akan didorong dan diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Dampak positif dari otonomi daerah. Yang pertama, berkembangnya sosial budaya daerah. Dampak positif dari otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan dan mengembangkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Pemerintah lokal juga bisa mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisatanya. Yang kedua, masyarakat daerah bisa lebih maju. Dengan adanya otonomi daerah, juga bisa membantu masyarakat daerah agar bisa menjadi lebih maju. Masyarakat yang maju tentu akan mendukung daerahnya dan juga negaranya menjadi lebih maju pula. Dengan meningkatnya kualitas masyarakat, maka akan meningkatkan pendapatan daerah dan akibatnya sumbangan terhadap pendapatan nasional juga meningkat. Jika semua masyarakat Indonesia dapat mengembangkan diri dengan dibantu oleh pemerintahan daerah, maka Indonesia akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, mudah untuk mengelola sumber daya.
Dengan adanya otonomi daerah, maka membuat pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Dengan kebijakan yang sudah dibentuk, akan membantu sumber daya untuk lebih mudah dikelola. Setelah diketahui sumber daya apa yang tersedia, maka pengembangannya juga akan menjadi lebih mudah. Dampak negatif otonomi daerah. Yang pertama, masih terdapat kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat muncul di daerah yang khususnya berdekatan satu sama lain. Daerah saling berdekatan namun berbeda pemerintahan. Jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan konflik sosial. Yang kedua, kurangnya rasa empati kepada daerah lain. Otonomi daerah membuat pemerintah daerah bisa menentukan kebijakan untuk daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisinya. Dan setiap pemerintah daerah pasti akan cenderung untuk fokus ke daerahnya dan membuat kurangnya rasa empati kepada daerah lain. Yang ketiga, masih terdapat daerah yang tertinggal. Setiap daerah pasti memiliki potensi dan sumber dayanya masing-masing. Akan tetapi, tidak banyak juga terdapat daerah yang masih sulit untuk mengembangkan daerahnya. Karena masih banyak yang tidak memperdulikan daerah lain dan harus dievaluasi oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Permasalahan otonomi daerah. Yang pertama, pengelolaan keuangan daerah atau anggaran. Banyak terjadi keuangan daerah tidak mencukupi sehingga menghambat pembangunan daerah. Sementara, pemerintah daerah lemah dalam kebijakan menarik investasi di daerah. Di sisi yang lain juga banyak terjadi persoalan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD yang merugikan rakyat. Dalam otonomi daerah, paradigma anggaran telah bergeser ke arah apa yang disebut dengan anggaran partisipatif. Tapi dalam prakteknya, keinginan masyarakat akan selalu bertabrakan dengan kepentingan elit. Sehingga dalam penetapan anggaran belanja daerah, lebih cenderung mencerminkan kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat. Yang kedua, orientasi kekuasaan. Otonomi daerah masih menjadi isu pergeseran kekuasaan di kalangan elit daripada isu untuk melayani masyarakat secara lebih efektif. Otonomi daerah diwarnai oleh kepentingan elit lokal yang mencoba memanfaatkan otonomi daerah sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya, dengan cara memobilisasi massa dengan mengembangkan sentimen kedaerahan seperti putra daerah dalam pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah menjadi masalah sebab ternyata ini tidak dilakukan dengan grand design dari pemerintah pusat. Semestinya desain itu dengan pertimbangan utama guna menjamin kepentingan nasional secara keseluruhan. Tapi yang terjadi adalah prakarsa dan inisiatif pemekaran itu berasal dari masyarakat di daerah. Ini menimbulkan problem sebab pemekaran lebih didominasi oleh kepentingan elit daerah dan tidak mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Yang keempat adalah pilkada langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung di daerah ternyata menimbulkan banyak persoalan. Pilkada langsung menimbulkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan suksesi kepemimpinan ini. Padahal kondisi sosial masyarakat masih terjebak kemiskinan. Di samping itu, pilkada langsung juga telah menimbulkan moral hazard yang luas di masyarakat akibat politik uang yang beredar. Tidak hanya itu, pilkada langsung juga tidak menjamin hadirnya kepala daerah yang lebih bagus daripada sebelumnya. Kebijakan atas permasalahan otonomi daerah. Yang pertama, memperbaiki kualitas pemimpin.
Solusi yang dapat diberikan antara lain tentang kualifikasi pimpinan atau kepala daerahnya. Tidak bisa dipungkiri, peran kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah sangatlah besar. Jika tidak ada political will dari pimpinan, usaha-usaha perbaikan tidak bisa dilaksanakan. Selain itu, diperlukan kepala daerah yang memang mampu di bidangnya, tanggap kritis dan mempunyai kreativitas serta inovasi yang tinggi, dan kemauan yang kuat untuk merubah daerahnya menjadi lebih baik. Yang kedua, memperbanyak peranan masyarakat. Selain dari segi kepemimpinan yang harus diperbaiki, peningkatan keterlibatan masyarakat di berbagai kalangan bukan hanya pada golongan masyarakat elit saja. Peningkatan keterlibatan bisa dilakukan melalui pemberian akses seluas-luasnya pada seluruh masyarakat tanpa menimbulkan diskriminasi bagi beberapa pihak serta dengan memberikan tata cara partisipasi mereka secara jelas dan juga tersosialisasi. Yang ketiga, memperketat rekrutmen pegawai pemerintah. Solusi lain dari masalah otonomi daerah yakni tentang perekrutan pegawai pemerintahan. Selama ini rekrutmen PNS di daerah hanya melalui seleksi secara umum saja. Belum ada sistem perekrutan sesuai dengan spesialisasi kerjanya, yaitu disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya. Sehingga ketika mereka ditempatkan di pemerintahan, kinerja yang dimiliki hanya sebatas tugas yang dibebankan sebagai pegawai tanpa adanya kontribusi dan inovasi yang lebih dalam menentukan atau pelaksanaan program-program pemerintahan. Selain itu, banyak terjadi kasus KKN di daerah ketika perekrutan PNS. Tidak sedikit dari mereka membayar uang ratusan juta pada calon supaya bisa diterima sebagai PNS. Jadi dampak buruknya dirasakan oleh masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan dengan baik. Yang keempat adalah meningkatkan peranan KPK. Pemerintah juga dapat mengefektifkan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam upaya memerangi korupsi di daerah yang semakin menggurita. Argumentasi ini didasarkan pada kapasitas legal yang dimiliki KPK untuk masuk ke semua lembaga negara dan melakukan evaluasi untuk pencegahan korupsi. Sebelum itu, tentu langkah yang harus diambil adalah penguatan posisi KPK di daerah, yaitu dengan pembentukan KPK di daerah itu sendiri. Poin penting otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan. Sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap percepatan infrastruktur. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia akan memberi percepatan pada pembangunan terutama infrastruktur. Yang kedua, sumber finansial atau dana juga berpengaruh signifikan terhadap percepatan infrastruktur. Sehingga makin meningkatnya sumber finansial atau dana, maka percepatan pembangunan akan semakin baik. Yang ketiga, peran pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan juga berpengaruh terhadap percepatan infrastruktur. Dengan lebih memperhatikan kebijakan pembangunan, maka pemerataan pembangunan infrastruktur juga mengalami percepatan. Jadi dapat disimpulkan, ada pengaruh signifikan dari ketiga variabel bebas, yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial atau dana, dan kebijakan pembangunan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur, dan hal itu bersifat positif. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.